mulai lagi untuk belajar pembahasan tentang fikih. Dan di sini kitab yang akan kita baca adalah Al-Fiqh Muyasar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Ya, fikih muyasar, fikih yang dimudahkan. Pada pertemuan yang lalu, ya, dan kita masih di kitab Thaharah, kitab tentang Thaharah. Di pertemuan yang lalu kita berada di bab yang pertama, yaitu al-babul awal, tentang hukum-hukum thaharah dan hukum-hukum air. Ya. Dan kita sudah membaca dua permasalahan, yaitu tentang pengertian thaharah, penjelasan pentingnya berthaharah, dan juga macam-macamnya. Kemudian permasalahan kedua adalah air apa saja yang diperbolehkan untuk kita berthaharah. Kita langsung menuju ke permasalahan yang ketiga, al-mas'alatu tsalisah, al-ma'u idza khalaqathu najasah. Air apabila tercampur benda najis. Nah ini, ya. Di pertemuan yang lalu asalnya air itu adalah, ya, bisa digunakan untuk bersuci, ya, selagi dia di atas asal penciptaan. Ya, seperti air hujan, air sumur, air sungai, air laut dan sebagainya. Secara asalnya seperti itu. Nah, terus di sini ada permasalahan berikutnya. Bagaimana kalau air tersebut tercampur dengan benda yang najis? Bagaimana hukumnya? Apakah langsung dibuang atau bagaimana? Ya, insyaallah kita akan baca bersama. Al-ma'u idza khalaqathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi thalatha rihihi aw ta'mihi aw launihi fa huwa najasun bil ijma'i la yajuzu istimaluhu. Nah, air apabila tercampur padanya najis, benda najis, kemudian faghayyarat, kemudian berubah salah satu dari tiga sifat air. Jadi saya ulangi, ketika air tersebut itu tercampur benda najis dan sampai berubah salah satunya saja dari tiga sifat air. Apanya Pak kemarin Pak? Warnanya, baunya dan rasanya. Rihihi yaitu baunya, ta'mihi rasanya, dan juga laun warnanya. Maka ketika salah satu dari tiga ini kok berubah, ada yang berubah, fahuwa najasun, maka dia hukumnya air tersebut jadi apa? Najis bil ijma. Ini kesepakatan para ulama. La yajuzu istimaluhu, enggak boleh menggunakannya. Nah, ini jadi batasannya boleh atau enggaknya air tersebut ketika tercampur benda najis adalah batasannya tiga sifat ini. Ya, kapanpun salah satu dari tiga ini itu berubah, maka berarti air tersebut menjadi najis. Kalau air tersebut najis apa konsekuensinya? Fala yarfa'ul hadas, maka kalau air tersebut sudah najis tidak bisa mengangkat hadas. Nah, murojaah apa? Hadas kemarin apa Pak? Nah, hadas dan juga khobas. Kalau hadas itu sifatnya, ya sifatnya. Kita ada hadasnya ada berapa kemarin? Dua hadas besar dan kecil. Jadi itu sifat yang ada pada badan kita. Jadi kita berhadas kita nggak bisa lihat hadasnya. Nah, kalau khobas zatnya, ya, zatnya, ya, yang dia harus bersih dari khobas itu adalah apa saja Pak kemarin yang harus bersih dari khobas? Badannya, baju atau pakaiannya, dan juga tempat sholat. Ya, baik para penghuni berarti masih ingat. Wala yazilul khabas, maka kalau air tersebut sudah najis, dia juga nggak bisa menghilangkan khobas. Ya nggak bisa kalau air tersebut najis digunakan untuk misalnya mencuci baju yang kena najis, dia nggak bisa. Wong air tersebut sudah najis, nggak bisa menghilangkan khobas. Ataupun kotoran yang misalnya nempel di karpet untuk sholat misalnya,
Sawa'un kana katsiran aw qalilan. Baik najis tersebut banyak atau sedikit, ataupun air tersebut banyak atau sedikit. Ya. Amma in khalaqathu najasa wa lam taghayyar ahadu awsafihi. Adapun jika air tersebut tercampur benda najis tapi nggak berubah, salah satu dari sifat ini, 3 sifat ini nggak ada yang berubah, jadi masih sama meskipun kecampuran tercampur benda najis, maka kalau seperti ini apa hukumnya? Fa in kana katsiran lam yunajjis wa tahsul taharah. Jika airnya itu banyak, maka air tersebut bisa digunakan untuk bersuci dan air tersebut tidak najis. Ya, saya ulangi. Apabila air tersebut tercampur benda najis tapi nggak berubah, nggak ada yang berubah salah satu dari 3 sifat tersebut, maka apa hukumnya? Apa hukumnya? Jika airnya banyak, maka air tersebut tidak najis dan juga bisa digunakan untuk bertoharoh, bisa digunakan untuk bersuci. Wa amma in kana qalilan, tapi kalau airnya cuma sedikit, fayanjis, maka air tersebut menjadi najis. Nah, terus batasan banyaknya sedikitnya air itu berapa? Nanti insya kita akan baca. Ya. Wala tahsul taharah bihi, maka kalau airnya sedikit dan terkena benda najis, maka dia nggak boleh digunakan untuk bertoharoh, nggak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang batasannya berapa dikatakan air itu banyak dan berapa dikatakan itu sedikit. Wahadul ma'i al-katsiri ma balagha qullatayn fa aktsar, maka atau batasan air itu dikatakan banyak jika mencapai 2 qullah. 2 qullah, pernah dengar kalimat qullah? Qullah. Ya, kalau orang Jawa apa qullah itu? Bak mandi ya. Sama seperti saya di kampus saya namanya qullah itu ya berarti bak mandi. Sama nih, bahasa Arabnya juga ada qullah. Ya, jika mencapai 2 qullah fa aksar atau yang lebih dari itu. Jadi minimal 2 qullah. Nah, 2 qullah itu berapa? Nah, di sini ada rinciannya. Bahwasanya 2 qullah itu perkiraan setara dengan 160 setengah liter. Kalau tandon itu isinya berapa liter? 400. Berarti insya Allah aman ya. Misalnya di tandon kemasukan, mohon maaf, misalnya kotoran tikus, misalnya cicak, cicak atau pokoknya kemasukan najis. Berarti air yang ditandon boleh nggak untuk bersuci? Boleh nggak untuk bersuci? Ayo, boleh, karena lebih dari berapa? 2 qullah. Jadi kita nggak usah was-was, wah ini ketandonnya kemarin kebuka ada najisnya apa nggak usah diteliti Pak. Insya Allah selama air tersebut tandonnya penuh 400 ya misalnya, berarti dia lebih dari 2 qullah. Berarti insya Allah boleh digunakan untuk bersuci, berwudu boleh. Ya. Wal qalilu ma duna dzalik. Lah kalau yang dikatakan sedikit itu berapa? Ya berarti yang nggak sampai 160 setengah liter ini. Jadi itu batas minimalnya, 160 setengah liter itu batas minimal. Nah, wa dalilu ala dzalik, dan dalilnya bahwasanya kalau air tersebut mencapai 2 qullah itu enggak najis adalah hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ma'a tahur, sesungguhnya air itu suci, la yunajjisuhu syai', enggak akan ada yang bisa menajisinya. Ya, tidak ada yang menajisinya. Nah, kemudian itu dalil bahwasanya secara asal air itu enggak dinajisi. Kemudian ada hadis penguatnya lagi. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balaghal ma'u qullataini." Ini pelengkapnya, hadis pelengkapnya. Jika air tersebut mencapai 2 qullah, lam yahmilil khabas. Maka kalau air tersebut sampai 2 qullah, maka tidak akan terkena najis, atau artinya ketika ada najis di situ akan menajiskan air tersebut. Ya, pokoknya intinya minimal 2 bulan. Ketika akan masuk najis, maka air tersebut tetap dianggap suci. Ya, tetap dianggap suci. Tapi kalau sampai berubah, beda kalau meskipun 400 ml, kalau sudah warnanya berubah semua, nah itu beda cerita Pak ya. Kalau sudah sampai berubah 3 apa tadi? Sifatnya tadi. Misalnya 400 ml liter itu sudah, mohon maaf, kemasukan bangkai misalnya, sudah baunya luar biasa. Nah ini sudah berubah, sudah tidak di atas asal penciptaan air tersebut. Tapi selagi dia nggak ada yang berubah dan air tersebut banyak, minimal 2 bulan, maka hal tersebut tidak menjadikan air najis. Ya. Yang kita sering ya dulu ketika saya masih kecil itu di kampung musola atau masjid, itu wudhunya kan pakai bak besar kayak kolam itu, dan wudhunya nggak pakai pancuran, langsung masuk. Pernah Pak mendapati Pak? Ya, langsung tangannya masuk. Kadang di situ yo, mohon maaf, namanya ya di kampung ya banyak kotoran cicak misalnya. Maka ya kotoran, ya intinya kotoran, maka insya Allah air tersebut tetap suci. Nah itu apabila air tersebut tercampurnya benda najis. Rangkumannya gimana Pak? Ringkasannya, selama air tersebut tidak berubah 3 sifatnya, maka air tersebut dianggap suci. Ya boleh digunakan untuk toharoh. Ya. Dan air tersebut minimal berapa qullah? 2 qullah, setara 160 setengah liter. Untuk perkiraannya segitu. Nah sekarang kalau tercampurnya benda suci, tercampurnya benda suci Pak. Kalau tadi najis, ya perlu dibahas. Nah sekarang kalau suci bagaimana nih? Baik, kita baca al-ma'u. Saya ulangi, al-mas'alatul rabi'ah. Sekarang masuk permasalahan yang keempat. Al-ma'u idza khalatahu tahir. Air apabila tercampur sesuatu yang suci. Ya, sesuatu yang suci contohnya apa Pak? Kopi. Jadi air kopi nanti, bukan air lagi. Contohnya ya daun, ya Pak, daun, ataupun mungkin kemasukan sabun yang jegur. Kalau kita misalnya masih mandi pakai sabun batang kodoro kerucut, masuk misalnya. Nah, bagaimana kita baca? Al-ma'u idza khalatathu madatun tahirah. Air apabila tercampur benda yang suci, apapun benda yang suci, ka'awraqil asyar, seperti dedaunan, ya, daun-daunan, awis sabun, atau sabun, awil usnan. Usnan itu semacam semacam tumbuhan yang bisa digunakan untuk sabunan Pak. Ya, jadi walau mungkin di daerah Arab ada ya semacam daun tapi bisa digunakan untuk mandi. Nah misalnya tercampur seperti itu, awis sidr, atau daun bidara, au ghairi dzalik, atau yang selainnya, minal mawadit thahirah, dari benda-benda yang suci, walam yaghlib dzalikal mukhalid alaihi, dan campurannya itu tidak Pak, mayoritas. Maksudnya mayoritas begini, misalnya air putih dimasukin Pak, kopi, sampai benar-benar itu nggak disebut air putih lagi, disebut apa? Kopi. Nah itu, kalau kayak gitu, kopi kan suci,
Tapi ketika dimasuki kopi dan sudah mayoritas air tersebut menjadi kopi, ya, bukan air putih lagi, maka ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, maka di sini walam yaghlib, jadi tidak mayoritas campurannya itu mendominasi. Saya ulangi, mendominasi ya. Jadi campurannya tersebut tidak mendominasi airnya. Selama seperti itu, fas-shahihu annahu tahur, maka yang benarnya hal tersebut adalah suci. Ya, jadi ketika air kecampuran benda suci, selama air tersebut tidak mendominasi, maka air tersebut tetap suci. Yajuzu tatahhur bi, boleh untuk bertaharah dengannya, minal hadasi wan najasah, baik dari hadas ataupun menghilangkan najis. Ya, jadi ketika air tersebut itu kemasukan benda najis, selama tidak mendominasi, maka dia masih boleh digunakan untuk bersuci. Nah, dalilnya adalah li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, perhatikan di sini lafaz ma itu dia adalah isim nakirah. Ini kalau dalam bahasa Arab nanti akan disebutkan penjelasannya. Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marda, apabila kalian itu sakit, au ala safarin, atau di dalam perjalanan. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian mendatangi tempat buang hajat. Maksudnya berarti kalau kalian setelah buang hajat, au lamastumun nisa, atau kalian mendatangi istri-istri kalian, ya, maksudnya berhubungan suami istri. Falam tajidu ma'an, kalian gak dapat air, gak menemukan air. Apa solusinya Allah? Apakah Allah kayak kemarin pembahasannya ya? Kalau kita nggak dapat air, apa solusinya? Apakah kita diberikan pencari cairan yang lain seperti apa? Cuka atau bensin atau yang selainnya? Enggak. Apa solusi dari Allah? Fatayammam. Kalau nggak ada air, maka tayamum. Itu solusi keduanya. Jadi nggak ada air sumur, nggak ada air sungai. Oh, ini adanya jus mangga. Nah, ini nggak boleh untuk bersuci. Jus nggak boleh digunakan. Tidak setiap cairan boleh digunakan untuk bersuci. Ini pembahasan pekan yang lalu. Nah, maka solusi dari Allah Subhanahu wa taala adalah fatayammam. Tayamumlah sha'idan thayyiban, dengan menggunakan tanah yang thayyib. Thayyib itu ya suci. Famsahu biwujuhikum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydikum, dan juga tangan-tangan kalian. Ya. Dari mana sisi pendalilannya? Ya. Terkait dengan ayat tersebut, falabtul ma fil ayat naqiratun fi siyaqin nafi. Perhatikan, falam tajidu ma'an. Ma'an di situ adalah isim nakirah. Dalam konteks nafi, nafi itu peniadaan. Falam tajidu, jika nggak ada, jika kalian nggak menemukan air, nah, maka di situ air itu sifatnya umum, air apapun, mau air sungai, air sumur, umbul, ya, air laut. Nah, ya, selama sebagaimana asal penciptaan, ya, fayaqum kullu ma, maka hal ini bersifat umum setiap air, seluruh air. La farqa bainal ma'il khalis wal makhluq. Tidak ada bedanya air yang murni dengan air yang sudah tercampur. Berarti kalau air tersebut sudah tercampur benda yang suci juga, selama dia tidak mendominasi, maka dia boleh digunakan untuk bersuci. Nah, itu dari sisi itu pendalilannya. Ya, bahwasanya Allah menyebutkan kata ma'an, air itu sifatnya umum, baik air yang masih murni ataupun air yang sudah tercampur benda yang suci yang lainnya.
Ya, selagi catatannya tadi tidak mendominasi. Oke. Itu dari Al-Quran. Sekarang dalil dari sunnah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam liniswatil lati kunna bitajhizi ibnatan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan yang mengurus jenazah putri beliau. Siapa yang meninggal di sini? Ya, kalau nggak salah yang meninggal adalah Ummu Kulsum kalau nggak salah. Ya, putri beliau ketika meninggal, maka beliau memerintahkan para perempuan yang sedang memandikan, iksilnaha, mandikanlah dia, maksudnya mandikanlah putriku, salasan atau khamsan, 3 atau 5 kali, au aksar atau lebih boleh. Nah ini dalil bahwasanya memandikan mayat itu boleh 3, boleh 5, boleh 7 dan diusahakan ganjil. Ya. Kapan diperlukan ini harus lebih dari 5, tidak apa-apa, boleh. Jadi tidak ada patokan harus 3 atau 5. Au aksar atau lebih. Min dzalik. In ra'aytunna, jika kalian anggap itu perlu untuk lebih banyak mencucinya. Bima'in wasidrin. Nah perhatikan perintahnya Nabi. Bima'in wasidrin, dengan air dan itu kalau huruf waw itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya tambah. Ya, jadi kalau hitung-hitungan dalam bahasa Arab mau ngomong tambah itu pakai waw. Nah maka bima'in wasidrin, dengan air plus apa? Sidr, yaitu apa? Daun bijara. Oke. Waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Dan jadikanlah cucian atau mandian atau guyuran yang terakhir dengan campuran kafur. Kafur itu apa, Pak? Ya kafur. Kafur apa? Kafur bagus. Ya, nah itu dalil Pak ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para perempuan yang mensucikan, memandikan putri beliau yang sudah meninggal dengan air plus daun bidara atau juga kapur. Nah ini sebagai dalil bahwasanya selagi campuran benda suci tersebut tidak mendominasi, maka boleh digunakan untuk toharoh atau bersuci. Ya. Jadi dalil dari Al-Quran sudah dan juga hadis juga sudah. Jadi khulasanya, rangkumannya atau ringkasnya adalah air yang tercampur benda yang suci hukumnya apa? Suci atau najis? Ya suci, selama benda suci tersebut tidak mendominasi. Ya, beda kalau air sudah kecampuran fresh and flat, sudah putih semua. Maka kita nggak katakan itu air, tapi apa? Susu. Sudah berubah nama, bukan air tapi susu. Air dicampur kopi sudah nggak dikatakan monggo silakan nunjuk airnya, toyongnya tidak, tapi apa? Kopi. Maka itu sudah tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, itu pembahasan yang lalu ya, suci tidak mensucikan. Ada yang suci mensucikan, suci tidak mensucikan. Baik, masih cukup lama alhamdulillah. Permasalahan ketiga dan keempat saya dipahami ya. Ringkasannya ketika saya pulang mudik ke desa Karangpandan itu, tempat wudhunya hanya tanpa kran, cuman dengan selang kecil itu untuk isi kolah itu, Pak. Oh iya, kalau kolahnya itu sama ponakan-ponakan buat mandi. Nah, terus ibu-ibu pada wudhu di situ tuh boleh enggak? Mandi maksudnya Gitu. kolahnya kecil atau besar, Pak? Kolahnya kecil atau Besar.
besar. Ya, baik. Kira-kira ya untuk 1 meter 2 meter itu. Itu menampung. Iya. Tapi anak-anak jebur langsung. Iya. Waduh, ini. Iya. Baik. Iya. Di tempat pulang ada yang Terus yang ditanyakan apa? untuk wudunya itu, Pak. Oh, oke. Baik. Anak kecil. Cuman kalau sudah penuh ya dimatikan. Dikasih saluran keluar itu wudu. Oh, Tapi gitu. di atas itu biasa dipakai anak kecil suka berenang. Mata. Negur, Iya. tapi tidak negur tiap hari pas konangan baru. Iya. Nah, ini anak kecilnya kan termasuk benda najis bukan? Enggak dong. Terus benda suci. Nah, tinggal tadi pipis apa enggak kan kita nggak tahu kan, wallahu alam kan. Ya kita lihat secara dohirnya, Pak. Dohirnya manusia itu ya suci. Dohir ya, secara dohirnya. Jadi kita nggak perlu mengetes atau nanti insya Allah akan datang penjelasan Pak tentang air mustahmal. Apa hukumnya air mustahmal? Air yang sudah digunakan. Nah itu hukumnya bagaimana? Boleh nggak? Kan kadang ada ya, ada yang mengatakan air yang mustahmal, air yang sudah digunakan itu nggak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Nah insya Allah nanti akan datang penjelasannya Pak. Kata oke, baik kita baca dulu. Nah ini pas Pak, permasalahan pasnya ini. Nah ini pas persis. Al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima adalah hukmul ma'il musta'mali fit thaharah. Apa hukum air musta'mal untuk thaharah, untuk bersuci? Bagaimana hukumnya? Ya. Misalnya orang habis mandi Pak ya. Habis mandi kan di bak ya misalnya, habis mandi otomatis nggak mungkin airnya mesti kan ya ada yang masuk ke baknya juga kan. Nah, atau habis mandi separuh sisa airnya digunakan untuk berwudu kan sama kayak kasus saya panjenengan kan. Nah itu hukumnya bagaimana, kita baca dulu. Al-ma'ul musta'mal fit thaharah, air musta'mal yang digunakan untuk thaharah kal ma'il munfasil an a'dha'il mutawaddi wal mughtasil, seperti air yang terciprat gitu ya, air yang keluar atau air yang menetes, air yang menetes dari orang yang wudu. Karena otomatis kalau wudu kan ada air yang menetes Pak ya, otomatis kan dia jatuh kan. Ataupun orang yang mandi, ya seperti itu kan. Tahirun mutahhir li ghairihi ala sahih. Ya. Kata-kata ala sahih ini menunjukkan di situ ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan oh ini nggak boleh digunakan untuk berwudu, oh ini ada yang boleh. Tapi wallahu alam yang benarnya bahwasanya air mustahmal itu hukumnya suci, mensucikan. Air mustahmal itu hukumnya apa? Suci, mensucikan. Nanti kita akan datangkan beberapa pendalilannya. Jadi air yang habis digunakan seseorang untuk mandi ataupun berwudu, nah itu boleh digunakan lagi untuk bersuci. Ya. Nah, yarfa'ul hadas wa yanzilun najas. Air tersebut, air mustahmal itu bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan juga untuk menghilangkan najis. Ya, boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsaf tsalasah. Nah, ini Pak catatannya. Selama 3 sifat tadi tidak berubah. Apa tadi? Bau, warna dan rasa. Dan selama 3 sifat tidak berubah, meskipun dia baru dipakai orang lain, boleh digunakan untuk bersuci. Suci mensucikan. Oke? Baik. Nah, sekarang dalil kesucian air mustahmal itu di mana? Nah, kita baca. Wa dalil thaharatihi, dalil tentang sucinya air mustahmal, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa kanu yaqtataluna atau yaqtatiluna ala wudu'ihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, maka para sahabat itu rebutan air bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rebutan. Ya.
Tapi itu siapa Pak? Nabi. Yang selain Nabi boleh enggak untuk rebutan? Ya, enggak boleh kalau mencari barokahnya. Ya, kalau mencari barokah selain Nabi dari air bekas wudhunya, maka ya tidak boleh karena tidak ada dalil tentang keberkahannya, ya kan? Itu air wudhu, apalagi mohon maaf, ya kita ketahui kotoran hewan, ya, ya kotoran hewan yang digunakan rebutan di katanya mencari barokah. Nah, jadi di sini dalilnya. Apabila Nabi SAW itu bersuci, maka hampir-hampir itu para sahabat itu apa? Kayak apa namanya? Kayak rebutan tuh, kayak belut itu ya. Jadi yang tatil ya, seperti orang kayak rebutan. Ya. Yang jelas mereka berebut air bekas wudhunya Nabi SAW. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, perbuatannya para sahabat itu bukan tanpa dalil Pak. Bukan pokoknya Nabi wudhu diambil, enggak. Perhatikan. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir min wudu'ihi idza kana maridhan. Nah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Jabir bin Abdullah sahabat beliau ketika sakit, beliau mengusap dengan air bekas wudhunya Nabi, menunjukkan bahasanya air bekas wudhunya Nabi itu ada apa? Barokahnya. Ya. Ketika Jabir sakit, beliau mengusapkan air bekas wudhu beliau kepada Jabir bin Abdullah. Maka para sahabat pun pengen kayak gitu, pengen dapat barokahnya, sehingga berebut. Perhatikan air bekas wudhu. Ya, kita baca lanjutannya. Walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalik. Apabila air mustakmal, air bekas wudhu itu najis, maka boleh enggak untuk rebutan? Ya enggak boleh. Apalagi kalau Nabi kok diusapkan ke seseorang. Berarti menunjukkan air mustakmal itu hukumnya apa Pak? Suci apa najis? Suci. Nabi saja ya mengusapkan ke orang lain dan juga para sahabat pun berebut, menunjukkan bahwasanya air mustakmal itu hukumnya suci, boleh digunakan. Ya. Kemudian kita baca lanjutannya. Wa li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'uhu kanu yatawaddauna fil aqdah wal atwar. Dan alasan berikutnya kenapa kok air mustakmal itu suci? Ya, karena tadi pertama bahwasanya Nabi pernah menggunakan air bekas wudhu beliau untuk mengusap sahabat beliau ketika sakit, yaitu Jabir bin Abdullah. Yang kedua adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya dan juga para perempuan ketika itu, mereka semua ketika berwudu menggunakan akedah. Akedah itu bukan wadah, ya, kalau bahasa kita apa? Wadah gitu ya. Akedah itu ya semacam bejana Pak. Jadi seperti kidrun, ya seperti kayak kalau kita apa? Baskom gitu lah yang baskom. Ya baskom, ya. Akedah. Wal atwar ya sama, seperti nampan besar tapi bisa digunakan untuk menampung air. Ya mereka kalau bersuci pakainya kayak gitu Pak, nggak ada keran kayak zaman sekarang. Ya, mereka bawanya kayak semacam baskom atau bejana besar, ya gitu. Wayaktasiluna fil jifan, dan mereka itu kalau mandi menggunakan jifan. Jifan itu di sini disebutkan ya, seperti tempayan. Tempayan ya sama ya Pak, ya, seperti kayak baskom besar gitu. Mereka mandinya pakainya kayak gitu. Ya. Wa mislu hadza la yaslam min rishashi yaqau fil ma'i min al-musta'mal. Maka kalau kondisinya kayak gini Pak, tidaklah mungkin air itu selamat dari percikan air yang baru digunakan. Ngoten nggih? Misalnya kita mandi di satu bak, ketika kita mandi, nggak mungkin air yang di bak itu selamat dari percikan badan kita. Nggak mungkin, mesti kena. Pasti kena. Mau mandi atau wudhu pasti kena, bekasnya itu masuk ke situ. Ya. Nah, jadi ya air mustakmal itu dilihat dari sini, ya para sahabat dan juga para Rasulullah SAW juga menggunakan air bekas yang digunakan untuk mandi ataupun berwudhu. Ya, karena itu tadi nggak mungkin air yang masih di dalam wadahnya itu selamat dari percikan badannya itu nggak mungkin, mesti kena.
Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa qad kana junuban. Nah, perhatikan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Hurairah ketika itu beliau dalam keadaan junub, dalam keadaan junub. Innal mu'mina la yunajjis. Sesungguhnya orang mukmin tidak menjadikan najis. Artinya apa, Pak? Air bekas tangannya, badannya itu tidak menjadikan air bekasnya itu najis. Innal mu'mina la yunajjis. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak menajiskan apapun. Itu orang mukmin. Ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa ila kana kadzalik fa innal ma'ala yafqidu tuhuriyatahu bimujarrad mumasatahu lahu. Nah, rangkumannya atau singkatnya di sini. Apabila hal tersebut ya, perkaranya seperti itu, maka sesungguhnya air itu tidaklah hilang kesuciannya hanya sekedar kalau disentuh seorang mukmin. Ya, artinya apa? Air itu secara asal itu suci, mensucikan, dan tidak menjadi najis ketika hanya sekedar celupkan tangan seorang mukmin atau muslim. Ya. Nah, ini adalah beberapa keterangan terkait dengan air mustakmal. Ya, bahwasanya air mustakmal itu yang sahihnya, kalimat yang sahih itu berarti ada pendapat yang lain yang mengatakan oh itu nggak boleh. Tapi yang sahihnya insyaallah taala bahwasanya air mustakmal itu hukumnya adalah suci, mensucikan berdasarkan beberapa dalil yang barusan kita baca bersama. Mata kaki berarti wudunya ibu-ibu tadi sah apa enggak? Sah, boleh. Insyaallah boleh. Ya. Tinggal satu permasalahan. Permasalahan terakhir adalah permasalahan ke-6. Praktek tayamum. Jadi apa namanya tentang tayamum ini, mungkin kalau kita mencari air untuk saat ini tidak kesulitan. Dan tidak kesulitan kemanapun kita naik mobil, kemana bepergian, safar itu pom mudah. Oh, pom yang mana guys? Atau saya mau ke rumah makan itu mudah misalnya. Atau ke mana itu sudah pasti bersih. Berarti kan tidak kesulitan untuk mencari air. Nah, tinggal syarat tayamum ini yang apa? Soalnya yang ini syarat salah satunya untuk kesulitan air kan sudah tidak terpenuhi. Soalnya sudah mudah dimanapun. Kalau untuk di Jawa, untuk di sini aja saya ke masjid mudah. Kecuali di Bali, mungkin agak jauh. Pomnya aja nggak ada musolanya kalau di Bali. Si konone pura kalau di Bali. Ini tentang syarat tayamum itu bisa dia berhak untuk bertayamum. Ya, karena tadi ada kita sempat nyebut kata tayamum. Nah, ini ada pertanyaan. Ya meskipun nanti ada bab khusus tayamum sendiri itu ada insyaallah. Tapi sedikit menyinggung tentang siapa saja yang boleh tayamum. Ini gitu ya. Tayamum itu dia diperbolehkan bagi orang-orang yang ahlul adzar, orang yang memiliki udzur, orang yang memiliki udzur. Udzur yang pertama karena faqdul ma, tidak ada air sama sekali, maka dia boleh tayamum. Yang kedua ajzu, lemah. Lemah itu dia nggak sanggup menggunakan air. Maksudnya apa? Mungkin ketika sakit, meskipun airnya banyak. Ketika dia sakit, ketika dia kena air langsung mungkin menggigit, maka dia boleh nggak bertayamum? Boleh. Hukumnya apa? Boleh bertayamum. Kemudian termasuk yang diperbolehkan tayamum adalah ketika air tersebut hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok saja. Ada air, tapi hanya cukup untuk minum saja, minum ataupun sekedar memasak. Kalau kita guna untuk berwudu, kita nggak bisa minum dan nggak bisa masak misalnya. Ini misalnya. Maka kondisi seperti ini dia diperbolehkan untuk bertayamum.
Itu orang-orang yang dia boleh atau diperbolehkan untuk bertayamum. Ketika tadi nggak ada air sama sekali, dia lemah menggunakan air. Maksudnya lemah itu dia merasa nggak mampu, ya karena sakit misalnya. Ya. Kemudian apabila air tersebut hanya mampu digunakan untuk kebutuhan pokok saja, ya misalnya di pengungsian airnya susah, ada air tapi hanya cukup untuk mungkin sekedar minum ataupun masak saja, maka kondisi kayak gini diperbolehkan untuk bertayamum. Wallahu a'lam. Insya Allah untuk pembahasan tayamum lebih rinci atau tata caranya insya Allah akan kita bahas di bab tayamum tersendiri. Insya Allah lagi. Barang suci, pakaian yang suci ini ada dua pertanyaan. Itu kalau kena mati, mati itu kan air maninya, apakah itu najis atau tidak? Karena kadang ini ya sudah berhubungan, sudah mati juga sudah bersih lah. Kebetulan mungkin setelah itu sholat atau tiba-tiba itu pakainya sudah bersih, kita ganti yang baru itu. Tahu-tahu pagi dilihat itu ada bekasnya. Ya bekasnya. Dilihat kalau itu. Iya. Nah, atau mungkin tidak berhubungan. Belum berhubungan karena sesuatu. Istinta, ya. Jadi apa? Tiba-tiba kan ada keluar mandinya. Iya. Yang kedua. Pertanyaan satu belum dijawab Mas. Apa? Yang kedua pakaian. Kita mau sholat kan banyak yang pakai wangi-wangian. Maaf, ada wangi-wangian itu ada yang terbuat bercampur alkohol. Nah, ini minta kemantapannya. Kalau saya dengar ya itu bisa dipakai. Nah, mulai itu. Jadi nggak tahu alkoholnya berapa persen. Itu saja saya tanyakan. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab? Nah, pertemuan kemarin ini Pak. Lagi, ini kan sekalian pekerjaan yang kemarin hadir. Hukumnya air mandi ini pun apa? Air yang keluar dari kemaluan laki-laki itu kan ada 3 Pak. Ada mani sama wadi. Ada 3, mani sama wadi. Mani itu, mohon maaf, itu keluar ketika dia sudah berhubungan dengan pasangannya. Ya, itu sudah berhubungan. Ya. Kemudian kalau air mani itu air apa tadi? Mani biasanya baru istinta itu bersenang-senang, bercumbu, kadang keluar. Kata dia. Nah, kalau air wadi itu keluarnya ketika mungkin pas kecapean. Pernah nggak kecapean udah capek banget, atau keluar, nggak ada rasanya, nggak maksud dia nggak kerasa gitu, atau keluar, itu air wadi. Nah, apa hukumnya air mani? Kemarin kita sudah bahas Pak ya. Hukum air mani itu hukumnya apa Pak? Suci, tapi dia harus mandi. Ketika air mani itu keluar, dia harus mandi wajib, mandi junub, yang mandi besar. Adapun air mandi dengan wadi itu hukumnya najis, tapi ketika keluar tidak harus mandi. Nah itu ringkasannya Pak. Ngerti nggih? Ya, jadi air mani itu suci, tapi dia ketika keluar harus mandi. Tapi kalau air mandi dengan wadi, ketika keluar dia najis, tapi dia nggak harus mandi junub maksudnya, ya tidak harus mandi. Jadi kalau kena pakaian dalam itu harus ganti ya? Kan najis. Iya najis ya, dicuci boleh. Iya. Ya diganti lebih bagus daripada. Iya. Ya ganti. Kalau itu najis ya diganti. Kenapa gitu? Ada sambungannya Jadi kan setelah dicuci pasti ada kering. Sudah, bukan gitu. Kita kan habis mandi, nggak bersih ya. Nah, tiba-tiba kita kan pakai air baru. Keluar lagi. Lautan itu pas mau bangun, ternyata masih ada
sisa-sisa sedikit yang nanti ganti mana ya? Atau gantinya dulu. Iya, ya lebih baik diganti saja kalau ini. Oke. Masih ada. Oke. Kalau ada pun terkait dengan minyak wangi beralkohol ya diusahakan nggak ada campurannya saja, diusahakan. Yang penting cari yang tidak ada alkoholnya, kayak gitu saja. Nah, ini sudah masuk waktu Isya. Kita masih menyisakan satu permasalahan di bab yang pertama, yaitu tentang hukum-hukum toharoh dan juga macam-macamnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang bismillah. Setelah itu nanti akan kita masuk di bab aniyah, bab tentang bejana. Nah, bagaimana hukum-hukum bejana yang terkena, mohon maaf, habis bekasnya orang kafir, ataupun bejana yang nanti dijilat oleh hewan, hukumnya bagaimana? Nah, nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang bismillah. Mungkin ini yang bisa kita baca bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadikan kita